Banyak Iya, Ibu. Bu juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah bersedia hadir di sini. Apakah kalian sukarela datang ke keterpaksaan? Sukarela ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Baik, teman-teman, kegiatan kita alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai berdoa masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini ada yang tahu kenapa kalian dikumpulkan di sini hari ini? Tahu. Baiklah, ini akan menjelaskan kenapa kalian dikumpulkan di sini. Yang pertama itu kita akan melakukan konseling di kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Nggak tahu, Bu. Baik, ini menjelaskan dulu konseling kelompok itu apa. Konseling kelompok adalah layanan yang ada di dalam BK, yang mana tujuannya itu untuk melatih kalian untuk berkomunikasi agar bisa berbicara di depan orang banyak kan pendapat kalian gitu. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada kalian dan langsung kalian harus aktif dan terbuka untuk mengungkapkan pendapat masing-masing kalian. Dan di sini jika ada unsur pribadi, di sini kita akan merahasiakan ya. Cukup di sini di ruangan ini saja kita membahas permasalahan ini. Di luar dari ruangan ini kita tidak ada membahas masalah ini lagi. Di sini Ibu berperan sebagai pemimpin kelompok dan kalian anggota kelompok. Nah, sebelum memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Ibu ya. Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Nursifah Ibna Putri, bisa dipanggil Ibu Nursifah. Selanjutnya Ibu silakan kepada Ananda. Sebutkan nama, kelas, dan hobi. Perkenalkan, nama saya Dita Cima Angela Wibowo, biasa dipanggil Budi, dari kelas 9 2, hobi saya memasak. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Saraswati, biasa dipanggil Ramsa, dari kelas 11 MIPA 10. Membaca. Hobi saya itu memasak. Oke, memasak. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Deva Nila, saya dari kelas 10 IPS 2. Hobi saya menulis. Oke, nama saya Titi Zenjung, biasa dipanggil Yung. Ayo. Dari kelas 12 MIPA 10. Hobi saya ya apa ya? Kebutuhan kerja masak. Oke, masak. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Walidamin, biasa dipanggil Pemuda. Saya dari kelas 11 IPS 2. Hobi saya melukis. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aisyah, biasa dipanggil Aisyah kalau nggak Aibu. Kelas 10 IPA 2, hobi panjat tebing. Oke, selanjutnya kalian mengenal lebih lengkap ya. Pasti ada yang ragu-ragu kan? Iya, Bu. Nah, di sini kita melakukan permainan rantai nama. Jadi permainannya itu seperti pertama nama ibu, Bu Nusifa, nanti dilanjutkan lagi sama orang
Ibu, misal Dwi. Nah, selanjutnya orang di sebelahnya itu akan menyebutkan orang yang sebelumnya itu. Oke. Ibu. Dimulai dari Ibu ya. Baik, Ibu. Ibu Nusifah. Ibu Nusifah, Dwi. Ibu Nusifah, Dwi Elsa. Nusifah, Dwi Elsa Nabila. Ibu Nusifah, Dwi Elsa Nabila Dila. Ibu Nusifah, Dwi Elsa Nabila Dilayung. Ibu Nusifah, Dwi Elsa Nabila Dila Yung Walida. Saya. Ibu Nusifah, Dwi, Elsa, Nabila, Dila, Yung, Walida, Aisyah. Oke, tanya Ibu ya. Ibu Nusifah, Dwi, Elsa, Nabila, Dila, Yung, Walida, Aisyah. Nah, sebelum itu ini terlihat ngantuk ya. Baik, kita melakukan ice breaking dulu ya sebelum masuk ke kegiatan kita. Instruksinya itu pertama tepuk satu, tepuk dua kali, tepuk tiga kali biasa 3 kali. Terus kalau 4 diam. Oke, paham? Nah, coba dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, diam ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4. Belum konsentrasi ya. Nah, coba sampai konsentrasi ya. Ya, enggak Oke, kita ulang. Tepuk 1, 2, 3, 1, 3 ya. Sudah cukup. Baik. Mungkin kita masuk ke dalam kegiatan kita. Pertama itu menyebutkan masalah kalian, masalah pribadi ya. Dimulai dari siapa dulu? Oke. Permasalahan saya untuk saat ini, Ibu, apa supaya menggunakan waktu, Bu. Tidak ada mengambil Ibu. Baik. Selanjutnya. Revisi kalau pelajaran mereka. STMPK ya, Elsa? Gak suka, Bu, mesti gak enak, Bu. Lagi. Kalau Nabila apa? Saya sudah sosialisasi sama orang baru. Oh, sudah bersosialisasi ya. Nanti kalau sama orang baru, dikasih demam ya. Oh, demam. Tapi terus saya normal, Bu. Oh. Kalau teman saya itu nggak normal. Selanjutnya. Kalau saya nggak suka belajar bahasa Inggris, Bu. Kenapa nggak suka? Karena ngomongan itu susah, Bu. Biasanya kesel-kesel, Bu. Nggak suka ya bahasa Inggris? Ngomongnya, oh, ini sesuai nih, Bu. Nggak bisa Oh, ini iya. kelas sih, Bu. Oh. Tidaknya pelik-pelik gitu. Ya. Otak berapa? Kalau Yung apa? Yung. Kalau Yung, Bu, apa, Bu? Susah. Matematika juga, Bu. Yang sama kayak Elsa tadi ya. Ada. Kalian tuh emang ada lain. Nggak mampu. Kalau Frida? Kalau saya, Bu, public speaking, Bu. Kalau saya ngomong di depan orang banyak tuh, Bu, kadang duluan, Bu. Gitu tuh nanti suara saya tiba-tiba kayak sampai itu bentar gitu kan, Bu, kayak susah gitu mau mengeluarkan suara gitu, Bu. Oke. Selanjutnya. Kalau saya tuh seperti 13, Bu. Nah, dari banyaknya masalah kalian ya, yang menurut kalian yang kita bahas sekarang di topik pembicaraan dalam kegiatan kita ini masalah siapa? Kalau menurut saya Menurut Yung, Nabila, Bu. Kenapa alasan Yung memilih masalah Nabila? Aku juga merasa kayak gitu, Bu. Apa yang dirasa Nabila ketika berinteraksi dengan orang-orang banyak, aku bisa habis. Oke. Selanjutnya. Kalau saya kenapa pilih sama dia? Karena kayak anjing, Bu. Dia tuh sampai kayak demam gitu, Bu. Kayak cuma ketemu orang baru.
kalau itu masalah. Iya, Bu. Iya, setuju. Jadi kita bahas masalah Nabila. Setuju. Oke. Kepada Nabila bisa diceritakan apa yang membuat Nabila nggak visualisasi gitu, sampai demam gitu. Saya nggak tahu Bu dari mana mulainya. Kalau kedua orang tua saya orangnya ekstrovert sekali, tapi anak-anaknya kan nggak ada yang ekstrovert. Terus nggak tahu juga mulai dari kapan. Ya kurang lebih pas MTS itu udah mulai tuh. Jadi ketemu orang baru kan, terus berinteraksi gitu kan. Misalnya ada satu pas apa ya kalau masuk sekolah baru tuh apa namanya? Orientasi, mos. Itu kan semua orang baru sekalian masuk yang betul baru orang semua. Itu sehari pula tuh. Pas pulang tuh saya masih demam. Gitu. Dan menurut saya itu hal yang wajar menurut saya. Tapi pas saya tidak menurut saya itu tak normal. Wajar dibilang Iya. gitu. Ada yang ingin bertanya terkait masalah Nabila? Dari yang diceritakan oleh Nanda tadi, apakah itu mungkin karena faktor kecapean karena sehari itu, makanya Nabila bisa demam gitu. Karena capean mungkin ya, mungkin tapi yang lain gitu, maksudnya itu kan sama-sama kita aja kan sudah berinteraksi gitu kan, kan cukup lama juga kan, tapi kan saya udah kenal gitu sama kalian gitu kan, itu kayak apa namanya? Biasa aja, sebelumnya biasa aja nggak sakit nggak apa, tapi pas kayak gini tadi benar-benar orang baru, pas berinteraksi lama itu. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya Bu. Kan gejala itu. Memang kenapa sih emang yang di Jumudyo itu gimana orangnya? Apakah orangnya hyperaktif? Kalian bicara sama nanti? Kalau yang hyperaktif kali ditunggu nanti. Kalau misalnya biasa aja padahal orang kayak di sehari nih sama ada orang baru nih gitu, itu kayak gimana tertekan gitu loh sih, ya nggak sih kita Iya, jadi iya, orang baru iya. kan sih kayak risih juga tertekan juga, ini kenapa sih orangnya tidak misalnya Oh, gitu iya. kan. Nah itu kayak, nah itu lah. Karena pun kalau nggak ada demam minimal tuh pasti nggak bisa bangun dari tempat tidur seharian, Sampai pasti ketemu. libur sekolah besok. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Dwi. Kan bilang katanya kan kayak bukan tempat pendidikan. Karena nggak punya konsultasi sama psikolog atau apa gitu agar kayak mengurangi karena itu bukan negatif kan, soalnya itu kalau bukan negatif itu nanti jatuhnya ke mental juga nanti. Nggak pernah sih, nggak ada pikiran juga buat konsultasi. Yang saya bilang tadi kan, itu menurut saya pribadi itu bukan hal yang itu, yang apa namanya, yang urgent atau kayak biasa aja. Saya kira dulu itu semua orang kayak gitu. Menurut Anda? Nah, menurut saya pribadi semua orang kalau ngomong pasti udah sakit gitu. Ya, jadi orang tua tuh nggak bilang apa-apa sih, cuman orang tua tuh tahu kalau ini misalnya ketemu orang baru, demam gitu. Tahu orang Ada tua. lagi? Ya. Nah, ini kan kita kan kayak baru juga kayak baru berinteraksi. Nah, kira-kira Nabila ini demam nggak nanti setelah kita kayak gini? Kita kan juga sama. Ini kan pernah juga sekali ketemu lah gitu kan. Ini yang di sini sakit ini pas orang yang benar-benar sama sekali nggak pernah ketemu gitu. Yang berdiri bersama. Iya. Jumpa gitu ya. Kalau pertama di Jawa. Selanjutnya siapa? Beda. Misalnya kan Nabila ketemu sama orang baru tapi nggak melakukan interaksi gitu ya, apa malah ya tapi nggak cuma Ada lagi yang ingin Nasinya tuh harus lama gitu, maksudnya tuh kayak beberapa jam gitu aja. Kalau cuma sebentar lah gitu, saya itu enggak lah kali. Selanjutnya siapa? Elsa. Kejadian yang bila seperti ini seringkah atau sekali-kali? Sekali karena jarang keluar dari rumah. Jarang pas libur tuh paling ada rumah aja gitu kan. Jadi pernah juga kan gara-gara masih MTS itu kan temen ngajak jalan gitu kan, ngajak jalan kan.
itu tuh pertama kali jalan jauh, terus ketemu dengan orang yang benar-benar baru sama sekali belum pernah lihat, terus ngobrol di situ cukup lama, mau pulangnya. Emang Nabila udah yakin penyebabnya itu? Itu lah saya nggak tahu. Kan setiap ketemu orang baru pasti itu. Ya udah. Kita tadi kan hari itu sama-sama satu sekolah gitu kan. Nah itu kan ketemu orang baru kan. Berarti udah yakin itu penyebabnya. Masalahnya itu. Dari kalian gimana? Menurut kalian apakah penyebab masalah Nabila itu penyebabnya itu gitu? Ada yang Menurut saya sih karena kecapean aja sih Bu, ya kan, karena dia lagi capek dan berinteraksi dengan orang baru, mungkin nguras energi dia, jadi ya itu. Oke. Sama dengan Aisyah, karena kan yang telah kita pelajari sama ibu kemarin di BK kan Bu, Ya. pas minggu kemarin ibu bilang tipe anakku ada 3, introvert dan ambivert. Dan kalau anak yang introvert ibu, kalau misalnya dia berinteraksi dengan lingkungan, energi dia otomatis kayak lemah lesu itu. Mungkin dia ada masalah lagi. Selanjutnya siapa yang itu tadi ya? Saya setuju sama Ibu, mungkin karena faktor dia kecapean juga, kayak orang introvert itu kan memang menguras energi terus karena kayak gitu. Nah mungkin karena saya duduk kemarin itu karena memang kecapean, terus kayak adaptasi sama lingkungan baru, jadi mungkin itu penyebabnya. Oke, selanjutnya Frida. Sama sih Bu, seperti kawan-kawan yang lain tuh. Nah, karena kan Bu kalau kita baru datang terus ke wilayah tuh sama baru kenal sama orang, jadi kan Bu kita belum sama-sama kenal nih. Nah, jadi kita membutuhkan energi yang lebih untuk saling kenal satu sama lain gitu. Jadinya habis berinteraksi sama orang itu, dengan kita udah habis dan ujungnya demam gitu. Menurut Yung apa penyebab dari masalahnya Nabila seperti itu? Kenapa? Masalah pribadi, kalau dalam diri Nabila sendiri nggak ada. Kemudian kalau kita kan punya yang berbeda dari aku. Dan apalagi masalah interaksi kan ada yang dibilang sama Adi tadi, ada yang namanya broker, sama monitor ya. Karena menurut saya pribadi kebiasaan Nabila ini bisa diubah, tapi itu memang butuh waktu yang memang agak lama sih. Pribadi. Ada lagi? Ini? Menurut Nabila yang seperti yang dikatakan teman-teman, ada nggak rasanya yang dibilang oleh beberapa teman tadi rasa dalam diri Nabila gitu? Ada. Kemungkinan dia juga kecapean ya. Ya langsung arahnya demam gitu. Melakukan hal lain sampai nggak kayak gitu. Oke. Baik. Ya. Nah, dari masalah Nabila ini, siapa yang ingin memberi solusi agar permasalahan Nabila ini bisa diatasi gitu? Oke. Nasihat pribadi Nabila mungkin kalau mau berkeinginan harus misalnya ada yang untuk ada sama kamu kan atau minta orang untuk gitu. Coba untuk nanti untuk kontak kenapa terus mungkin yang ini nggak menjaga jarak juga seperti yang bukan yang harus nempel gitu. Misalkan kayak menjaga jarak sedikit aja gitu biar kamu juga diri kamu tuh lebih tenang juga gitu. Selanjutnya siapa ada lagi? Saya Bu, Ya. dari Bu saran ke dia Bu, solusinya. Mungkin saya sendiri belum bisa ngasih solusi yang terbaik sih Bu. Soalnya saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Nabila Bu. Tapi Nabila mungkin bisa menerapkan seperti kan kita dalam sehari itu katanya tadi menemui orang baru. Bisa juga kita memiliki teman dekat atau
atau termasuk frekuensi kan, otomatis energi kita tuh tidaklah terkuras habis seperti 100% gitu. Contohnya Nabila ini sendiri bisa lebih mencoba untuk beradaptasi Bu, mencoba dengan teman-teman terdekat mungkin Bu, kan bisa tuh Bu kita mencoba dengan hal-hal dekat gitu Bu, seperti teman dekat gitu. Dan juga tadi si Nabila pun katanya kecapean atau merasa demam gitu. Mungkin kayak apa? Oke. Selanjutnya siapa? Mungkin pertama kali bos aku belajar beradaptasi sama orang baru karena mungkin saya kan kalau kita masuk sekolah nanti kelas 10 mungkin pasti ada hal yang baru. Gak mungkin kita belajar itu. Nanti takutnya nanti dia sendiri atau sendiri. Padahal yang buat lesson itu dia sendiri Bu. Nanti kita harus kayak belajar gitu Bu beradaptasi sama lingkungan baru. Selanjutnya Saya harus dilawan sih, dia kan nggak bisa beradaptasi sama orang baru. Kalau saya harus dilawan, harus coba untuk beradaptasi, coba itu dibuat untuk kuat gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi sama orang baru, kita coba gitu. Kalau orang baru sampai kita akhirnya badan kita itu nggak ini lagi, kan? Nggak ini juga. ini selanjutnya Wida. Kalau menurut saya kok solusinya itu memang atau bisa berjalan orang baru. Jadi kalau saya coba untuk sering melakukan interaksi dengan orang baru gitu Bu, biar masalah ya biar terbiasa dan masalah nilai yang kalau bertemu orang baru tuh bisa menurun gitu Bu, terbiasa gitu kan. Kalau udah sering ketemu sama orang baru terus sama orang baru mungkin dan Nabila bisa mungkin Nabila nggak merasa lemah lagi gitu. Dilanjut Wida. Selanjutnya siapa yang ingin berikan solusi? Menurut saya Bu, Nabila ini kan tadi karena dia berinteraksi sama teman-teman barunya gitu kan, sehingga dia membuat dia lelah dan demam. Nah, menurut saya sih tetap berteman ya Bu sama siapa aja, berinteraksi sama siapa saja gitu, biar nanti mungkin sifat-sifat yang kayak demam gitu tuh nanti berkurang gitu, biar nggak ada lagi kalau bisa. Kalau Nabila sendiri diberi solusi dengan teman-teman, apa yang Nabila rasakan, kayak ada nggak yang bisa diterapkan atau gimana? Saya akan coba kayak sedikit bicara pengalaman. Ya, mungkin banyak Nabila seperti itu kayak mungkin kelelahan, tapi Nabila mengira itu kayak dari hasil interaksi itu gitu. Nah, bisa Nabila terapkan. Oke. Nah, mungkin Nabila sudah paham dan bisa keluar dari masalah yang Nabila hadapi gitu ya. Oke, mungkin karena batasan waktu, untuk yang terakhir Ibu ingin meminta kepada kalian, Ibu ingin mendengar pesan dan pesan kalian setelah mengikuti dimulai dari mana? Jadi Bu, Oke. Dari Bu, pesan saya sangat senang Bu bisa mengikuti kegiatan konseling kelompok ini Bu, dan juga bisa memberikan tanggapan dan saran kepada teman terkait permasalahan yang ada Bu. Dan juga pesan saya semoga konseling kelompok ini Bu bisa diadakan lagi Oke. kalau pesan dari saya Bu, saya merasa senang karena bisa membantu yang lain, dan saya juga bisa tahu dan memberikan pendapat saya terkait masalah yang hadapi. Kalau pesannya, saya berharap konseling kelompok ini bisa diadakan lagi Bu. Ayo. Pesan Yung, semoga
minggu depan atau kapan ibu melakukan layanan konseling kelompok aja lah gitu. Baik. Bukan diskusi. Adanya Kesannya kesannya itu saya merasa senang karena ketemu teman-teman yang baru dan bisa pendapatnya itu bisa diterima dengan baik gitu. Terus pesan saya semoga kita bisa melakukan sesi konseling lagi. oke. Kalau menurut Nabila sendiri, Pesan saya dengan konseling kelompok ini senang Bu karena dapat menceritakan masalah yang saya hadapi gitu kan. Dan teman-teman juga membantu cari solusi atas masalah yang saya hadapi ini. Terus untuk pesannya saya harap ceritanya ada lagi konseling kelompok ini membantu orang lagi yang memiliki permasalahan yang sama seperti saya atau permasalahan yang lainnya. Pesan saya mengikuti kegiatan ini. Kalau pesan saya Bu, semoga kegiatan ini bisa berlanjut lagi Bu, dibahas masalah-masalah yang terjadi. Saya Bu, oke. Setelah mendengar pesan-pesan kalian, banyak yang ingin melakukan konseling kelompok lagi kan? Iya, Bu. Oke. Minggu depan kita akan mencoba melakukan konseling kelompok lagi gitu kan. Nah, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa. Yang awalnya kita berdoa, maka diakhiri dengan berdoa. Ingin memimpin? Siapa yang mulai tadi? Oke, akhiri. Baik teman-teman, setelah selesai kita melakukan kegiatan, langkah baiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa yang baik. Berdoa selesai. Nah, mungkin jika ada perkataan Ibu atau kesalahan kegiatan tadi, Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.